Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas arti dan makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah 183. Semoga kita dapat menjalankan Ramadan tahun ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah dan mencapai target, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, setiap amalan di dalam Islam selalu melibatkan rukun-rukun amalan, kemudian juga syarat-syarat, juga sunnah-sunnah, kemudian ada juga hal-hal yang membatalkan agar seseorang bisa menjalankan dengan baik dan benar ibadah tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rukun, meskipun ini sebenarnya tidak rukun, tetapi kita jadikan sebagai sebuah rukun agar kita menyadari betul bahwa puasa itu kita memiliki paling tidak yaitu 3 rukun. Yang satu adalah yang mewajibkan kita untuk berpuasa, yaitu Allah. Kemudian yang diwajibkan untuk berpuasa yaitu kita sebagai hambanya, lalu puasa itu sendiri. Maka untuk itu kita kembalikan kepada bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa di dalam surat Al-Baqarah 183, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemberi kewajiban atau zat yang memberikan kewajiban tersebut, menyeru orang-orang yang beriman. Jangan lupa untuk ingat kembali bahwa siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan kewajiban ataupun syariat untuk manusia kecuali terkandung di dalam maqasid syariah yang 5 itu. Dan inti semuanya itu adalah untuk kebaikan manusia, untuk teratur dan baiknya hubungan manusia, dan untuk manfaat manusia, kemaslahatan manusia, keselamatan manusia. Maka ia adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Zat yang sangat menyayangi hambanya melebihi hamba menyayangi dirinya sendiri. Maka dari situ kita nanti akan memahami bahwa Allah mensyariatkan puasa itu karena kasih sayang Allah terhadap hambanya. Lalu hamba yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Sehingga dalam menjalankan puasa ini kita perlu untuk menempatkan diri ini adalah karena perintah Allah, dan kita mengimani betul bahwa semua perintah Allah itu akan mendatangkan kebaikan dan tidak ada perintah Allah yang mendatangkan kejelekan atau keburukan untuk diri kita sebagai hamba yang diberi kewajiban tersebut. Maka puasa ini nanti akan membawa manfaat-manfaat yang luar biasa, dan ini hukumnya adalah wajib. Artinya wajib itu apabila ditinggalkan, orang yang meninggalkan tidak akan menjadi baik. Kita ambil umpamanya, wajib untuk makan agar tidak sakit, atau wajib minum obat agar tidak meninggal ketika seseorang sakit. Maka ketika diwajibkan untuk makan, kok tidak makan, maka dia akan sakit, membahayakan dirinya. Ketika ada orang yang sakit, kemudian diwajibkan untuk meminum obat. Ketika tidak meminum obat, maka penyakitnya semakin parah, kemudian akan meninggal. Nah, kewajiban yang diberikan oleh Allah pada kita umat Islam tentang puasa ini bukan hanya mencakup kebaikan-kebaikan fisik saja, tetapi
ini mencakup kebaikan-kebaikan di luar fisik, dan mungkin juga ada kebaikan-kebaikan yang tidak terjangkau oleh otak kita. Wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Umpamanya di antara hikmah bahwa kita diperintahkan untuk menjalankan puasa dalam pengertiannya yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi wal wiqa wal wiqa ataupun hubungan suami istri wa jami'il muftirat, dan seluruh hal-hal yang membatalkan min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ma'an niyah, disertai dengan niat. Maka di situ kewajiban untuk berpuasa ini ternyata tidak hanya mencakup sisi-sisi fisik saja, tetapi juga sisi-sisi rohani atau non fisik manusia, dan semuanya mendatangkan kebaikan-kebaikan yang diakui oleh semua ahli di bidang tersebut. Contohnya itu menahan diri dari makan dan minum. Maka di dalam agama kita dikenal dengan perintah untuk makan makanan yang halalan thayyibah, sehingga kita ini bisa menahan diri untuk tidak makan makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Nah, kita mengatakan bahwa makanan yang halal berarti berhubungan dengan satu, makanan itu memang tidak diharamkan. Ada makanan yang secara fisiknya diharamkan, umpamanya bangkai babi, darah yang mengalir, nah itu haram umpamanya. Nah, tapi ada juga yang diharamkan disebabkan cara dalam mendapatkannya, umpamanya makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal, hasil curian, hasil korupsi, atau hasil menipu orang lain, maka ini kemudian dinyatakan haram juga. Nah, maka dari sisi ini tadi saja kita mendapatkan bahwa makanan yang halal berarti akan memberikan efek kehidupan masyarakat atau sosial yang baik. Tidak ada orang yang mencari makanan dengan mencuri, maka di daerah tersebut akan aman. Tidak ada orang yang mencari makanan dengan cara korupsi, maka instansi baik itu swasta ataupun negara akan menjadi sebuah instansi yang bagus ketika tidak terjadi korupsi itu tadi. Tidak dengan cara merampok. Nah, merampok umpamanya kekayaan, baik itu kekayaan rakyat, kekayaan pribadi. Nah, ini nanti akan memberikan efek halal ini ternyata kalau dari sisi cara memberikan efek secara sosial yang sangat baik sekali dalam kehidupan manusia semuanya, mengedepankan untuk mencari makanan, mencari rezeki dengan cara yang halal, tidak merugikan orang lain atau tidak mengambil hak-hak orang lain. Thayyibah juga demikian, bahwa makanan atau harta yang sudah diperoleh oleh seseorang dengan cara yang halal pun ternyata dalam agama kita juga masih diberikan yaitu kaidah agar orang yang menggunakan tersebut tetap dalam keadaan baik dan sehat, yaitu thayyib, yang cocok dan baik untuk orang tersebut. Meskipun umpamanya ayam itu halal, tapi bagi orang yang alergi makan ayam kemudian akan timbul gatal pada kulit umpamanya, lah ini diperintahkan untuk dihindari. Ada orang yang suka makan makanan seafood umpamanya, dan banyak juga orang-orang yang alergi terhadap makanan seafood. Maka meskipun makanan seafood itu halal secara hukumnya barang tersebut atau ikan-ikan laut itu halal, kemudian juga enak menurut rasanya, tetapi ketika ini tidak thayyib, tidak baik dan tidak cocok untuk seseorang, menimbulkan penyakit, bahkan mungkin ada orang yang
tiduran, gatal-gatal dan yang lain-lain. Lah, ini juga tidak boleh untuk dikonsumsi. Demikian juga ketika tidak baik atau tidak thayyib dalam bentuk yaitu ukurannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan tuntunan dalam masalah makan, yaitu aturan, yaitu menahan diri dari makan dan minum itu saja, bahwa Rasulullah itu memberikan aturan sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Perut itu dibagi menjadi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga perut untuk minuman, dan sepertiga perut itu untuk nafas atau udara. Nah, itu kondisi atau komposisi yang paling maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Maka ketika lebih dari itu, maka akan timbul umpamanya obesitas, kemudian akan timbul penyakit-penyakit seperti kolesterol, asam urat, kemudian darah tinggi, disebabkan pengendalian masalah perut itu. Maka memang apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwa ma mala'a ibnu adama wi'an syarrun min batnihi. Tidak ada tempat kosong yang diisi oleh anak Adam itu yang lebih jelek dari perutnya. Maka apa? Hakikatnya ketika ada perintah puasa, perut itu dikosongkan, tidak menimbulkan hal yang negatif, justru itu akan menimbulkan hal yang positif. Selama 11 bulan penuh melakukan tugasnya untuk menggiling makanan dan memproses minuman tersebut, lalu dalam 1 bulan ini diistirahatkan, dibersihkan, kemudian dirawat. Nah, maka ini dari sisi hanya makan dan minum ini saja, yaitu al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum ini saja, itu puasa memiliki arti yang sangat luar biasa bagi fisik seseorang dan kehidupan bermasyarakat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, belum lagi masuk pada yang lain, yaitu al-jima' atau al-wiqa, yaitu pengendalian nafsu seksual. Sungguh Islam sudah memberikan ajaran untuk menahan nafsu seksual ini sejak dia masa-masa remaja, sudah diajari untuk itu. Maka Rasulullah dalam sabdanya, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Nah, kalau belum bisa atau belum memiliki kemampuan untuk itu, fa'alaikum bisyam, perintahnya maka berpuasalah kamu sekalian. Fa'innahu lahu wija, sesungguhnya puasa itu bagi pemuda tersebut akan menjadi sebuah benteng atau penahan diri. Nah, ini adalah sebuah kekuatan. Jadi puasa itu adalah sebuah kekuatan mengendalikan diri seseorang itu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini masuk yaitu pada al-imsak 'anil jima', pengendalian diri dari nafsu seksual tersebut. Dan efeknya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sungguh luar biasa apabila kita memiliki para generasi pemuda pemudi mulai dari kanak-kanak ini yang mampu mengendalikan diri untuk makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, kemudian mampu untuk mengendalikan diri dari nafsu seksual. Maka seperti apakah generasi kita ini nanti? Seperti apakah masyarakat kita apabila mampu melaksanakan itu? Akan menjadi masyarakat yang tertata dengan baik, masyarakat yang betul-betul akan diridhoi oleh Allah, antara satu dengan yang lain tidak saling merugikan, antara satu dengan yang lain tidak saling menyakiti, sebagaimana yang kita saksikan saat ini.
pelanggaran-pelanggaran ataupun ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan hawa nafsu terhadap harta untuk makan, untuk minum, tidak mampu. Maksudnya di dalam Islam itu kenapa dinyatakan kok makan dan minum? Kalau karena makan minum itu paling dasar dan paling pokok. Ini saja harus hati-hati, apalagi kalau kita mau mengambil harta orang lain untuk hal-hal selain itu. Umpamanya untuk beli mobil lah, harus lebih hati-hati kembali. Untuk makan yang untuk menyelamatkan ataupun menyelamatkan jiwa, kemudian menjaga kesehatan jiwa, kesehatan hidup seseorang saja, itu kita diperintahkan untuk memilih hal yang halal dan thayyib, yang baik, dan harus hati-hati tidak mengambil hak orang lain. Bagaimana dengan umpamanya harta benda untuk membeli rumah, harta benda untuk membeli kendaraan yang mewah. Nah, ini bukan kebutuhan pokok, maka harus lebih hati-hati. Dan apabila itu terkendali atau bisa dikendalikan oleh setiap orang, sungguh kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang robbani. Kita akan menjadi manusia-manusia yang disifatkan mungkin memiliki sifat-sifat para malaikat, dan akan diberikan oleh Allah janji keberkahan dari langit dan bumi. Tidak akan terjadi yaitu permusuhan atau rebutan kekayaan sebagaimana yang terjadi pada saat ini, baik tingkat nasional sampai tingkat internasional. Dunia semuanya pada berebut masalah itu, sementara sumber daripada rezeki itu sebenarnya dari Allah, dari langit dan bumi, tidak terbuka karena mereka tidak menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya dengan Ramadan ini nanti mampu menjalankan puasa dengan baik, yaitu menahan diri dari nafsu makan minum, kemudian nafsu seksual, juga hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan ketika hamba-hamba ini sudah bertakwa, janji Allah bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andai kata penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini akan menjadi negeri yang makmur, gemah ripah Allah Cinawi, negeri yang guyup rukun orang-orangnya yang ada di dalamnya, dan negeri yang diridhoi oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan puasa tahun ini. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi muda, jadi salah, jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Mari ikut belajar di bulan puasa. Kami segera keluarga besar Maisa, Sultan